Iya, ini 18 Desember. Ini Menurut saya udah terlalu banyak lah diam, dizolimin, saya dituduh-tuduh masukin suami saya. Sekarang logikanya aja, mungkin nggak saya mau menghancurkan citra bapaknya anak-anak saya. Bagaimanapun buruknya, dia tetap adalah bapaknya anak-anak saya. Gak mungkin saya membuat rekam jejak yang akan terus-terusan ada, dan itu pasti akan membuat anak-anak saya terluka. Dan gak mungkin saya melakukan itu, dan saya sangat sedih dituduh-tuduh seperti itu. Aska sangat tahu sekali apa yang terjadi, dan keluarganya sangat tahu apa yang terjadi. Tapi please stop, jangan blaming kemana-mana. Kita clearkan saja dulu. Aska tahu kok apa yang sudah dia lakukan, kesalahannya apa saja. Saya pun juga nggak sempurna, saya pasti punya kesalahan. Cuma kita lurus aja dulu ini apa yang terjadi gitu. Jadi kalau untuk urusan ada lagi KDRT, yang memang saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan, karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu loh. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percekcokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam, walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya bertelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah. Setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri gitu loh. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya tuh yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu, karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri, tidak boleh menceritakan orang lain. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau ya akhirnya pecah juga gitu loh. Dan untuk urusan KDRT itu sendiri memang sudah sering terjadi, walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali, saya mikirin aja juga enggak gitu loh. Cuma intinya sekarang dapat informasi katanya Aska memberikan surat kuasa. Seharusnya surat kuasa itu diperlihatkan dulu kepada saya, baru silahkan buka berangkas. Saya aja nggak ada buka-buka, kok kenapa kok itu yang dilakukan dulu gitu loh. Padahal kita pun kan, yang saya pahami adalah pihak keluarga pun juga setuju untuk saya melakukan perceraian, tidak ada masalah kok gitu loh. Tapi pihak pengacaranya bilang kalau misalnya keluarganya ingin mendamaikan apa segala macam. Ini kan bukan damai, jadinya malah jadi keruh panjang gitu loh. Buat apa sih? Saya pun juga untuk melakukan ini tuh tidak mudah untuk lepas dari urusan-urusan ini. Saya pun juga dalam kondisi tidak tenang. Saya pun juga terpecah belah, urusan kepala saya ini tuh pikiran saya untuk urusan anak, urusan segala macam. Saya biasanya punya pasangan, tiba-tiba pasangan saya nggak ada gitu loh. Jadi nggak mudah gitu loh untuk melakukan hal ini gitu. Cuma ditambah-tambah lagi dengan hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh keluarga suami saya, emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu, sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada apa ya tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur gitu loh. Sekarang ini tuh jangan pemberitaannya kemana-mana, jadi karena dibilang saya yang melaporkan, saya yang TO, kita sama-sama tahu lah, saya tahu persis apa yang terjadi, dan saya tidak mau hal buruk terjadi kepada Aska gitu loh. Walaupun ibaratnya berulang kali saya ucapkan, bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya, tetap dia itu bapaknya anak-anak saya. Jadi nggak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Apalagi untuk saya sebenarnya menceritakan ini tuh hati saya sedih, tapi
terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah, saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu loh. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu itu di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti, dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat ya dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu. Makanya badan saya kurus banget itu tahun 2018, dikira saya makin narkoba, padahal saya karena ada masalah rumah tangga. Saya tuh sudah trust issue saya sudah tinggi. Saya sempat ibaratnya tuh nggak bingung, saya sempat minum ke psikolog, minum obat karena jangan tiba-tiba sekarang, tapi dilihat semuanya itu dari awal. Benang kusutnya itu kenapa, perselingkuhan itu yang dilakukan sama Aska dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Saya tahu betul siapa orang-orangnya, bahkan ada orang yang saya kenal juga. Jadi saya tahu, saya tidak perlu menyebutkan nama, itu biarlah menjadi urusan pribadi saya, tapi yang pasti saya